warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan kepada Waqiah untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang barokah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, kalau ibu tanya kabar, anak-anak harus menjawab ini sama seperti ibu. Alhamdulillah, tangannya ke atas. Luar biasa, tangannya ke samping. Allahu Akbar, tangannya mengepal. Bisa? Bisa. Baik, ibu ulangi. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya untuk pagi hari ini. Nah, gimana liburannya kemarin hari raya? Main kemana aja? Mana-mana, Bu? Kemana-mana mana? Ke pantai, Bu. Ke pantai. Berarti udah refreshing ya, dan sekarang udah plong pikirannya untuk belajar lagi ya. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan tentang keberagaman lingkungan sekitar. Namun sebelumnya ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu agar siswa bisa memahami apa itu keberagaman lingkungan sekitar dan mengetahui contohnya. Kemudian siswa bisa mengidentifikasi contoh interaksi manusia dengan alam. Dan yang ketiga, agar siswa dapat memahami manfaat dari menjaga dan melestarikan lingkungan dan menjaga alam dari kerusakan. Nah, sebelum ibu memulai pelajaran, ada apa di antara kalian yang ingat materi kemarin apa? Ingat, Bu. Apa kira-kira, Zaro? Indonesia. Ya, betul sekali, letak geografis di Indonesia. Nah, sekarang ibu ingin tanya, kira-kira Indonesia itu terletak di antara benua apa aja? Benua apa lah? Benua Australia dan benua Asia. Betul sekali, 100 untuk Imam. Nah, kemudian Indonesia itu memiliki iklim apa, anak-anak? Tropis. Tropis apa itu iklim tropis, Nifa? Iklim yang memiliki dua musim. Ya, musim apa aja? Musim hujan dan Ya, kemarau. tepuk tangan dong. Nah, pada pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu sengaja memilih ruangan yang outdoor karena anak-anak biar bisa melihat lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Sebelumnya Ibu ingin tanya, tahukah anak-anak mengenai apa itu keberagaman lingkungan sekitar? Mungkin bisa dikasih contoh tentang keberagaman lingkungan sekitar yang ada di tempat tinggal anak-anak. Kira-kira apa? Ibu kasih satu contoh dulu. Keberagaman pakaian. Keberagaman budaya. Ya, betul. Keberagaman budaya. Bahasa, agama. Ada. Ada. Istiadat. Terus, adat istiadat, terus apa lagi? Banyak, dan masih banyak lagi. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa keberagaman lingkungan sekitar itu tidak terlepas dari adanya berbedanya letak geografis di daerah masing-masing. Misalnya, perbedaan pakaian, keberagaman perbedaan pakaian. Nah, keberagaman perbedaan pakaian itu bisa dilihat dari misalkan letak pakaiannya orang yang berada di dataran tinggi atau di gunung. Itu cenderung menggunakan pakaiannya apa? Tebal. Karena cuacanya dingin, betul sekali. Berbeda pula dengan orang yang berada di dataran di dekat pantai, itu cenderung menggunakan pakaian yang bagaimana? Terbuka. Iya, tipis, terbuka. Nah, itu letak geografis juga mempengaruhi keberagaman Lingkungan. Nah, kemudian anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan bumi berdasarkan ilmu geologi. Nah, berdasarkan ilmu geologi, bumi itu ada 4 zaman, dibagi menjadi 4 zaman. Yang pertama yaitu zaman Arkeozoikum. Zaman apa, anak-anak?
1.500 juta tahun yang lalu. Jadi zaman Arkeozoikum itu zaman yang terjadi 2.500 juta tahun yang lalu, di mana pada waktu itu alam nggak seperti ini, lingkungan tidak seperti yang sekarang kita lihat ini, nggak seperti yang kita rasakan ini. Pada waktu itu alam atau lingkungan curah hujan masih sangat tinggi, suhu itu masih sangat tinggi sehingga makhluk hidup tidak ada yang bisa bertahan hidup pada waktu itu. Zaman apa? Arkeozoikum. Yang kedua ada zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum itu zaman yang terjadi sekitar 1.500 juta tahun yang lalu. Nah, di mana pada zaman itu sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan, yaitu hewan bersel satu. Kira-kira apa itu hewan bersel satu? Mungkin bisa dikasih contoh? Bakteri, betul sekali. 100 untuk Mbak Nifa. Kemudian ada lagi jamur yang bisa dibuat ragi. Nah, itu juga hidup pada zaman Paleozoikum. Nah, kemudian yang ketiga ada zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum itu terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu, dan pada zaman itu sudah ada tanda-tanda kehidupan seperti reptil besar. Contohnya apa? Reptil besar. Ya, dinosaurus. Kemudian kira-kira hewan yang masih ada sampai sekarang itu apa? Pada Salah. Komodo, ya betul. Betul, komodo. Jadi komodo masih ada sampai sekarang. Terus yang lain seperti dinosaurus itu sudah mengalami kepunah. Nah, ya betul. Kemudian yang keempat ada zaman Mesozoikum. Di mana zaman Mesozoikum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zaman tersier, yang kedua zaman kuarter. Pada zaman tersier ini pada zaman tersier ini terjadi pada 60 juta tahun yang lalu, di mana pada waktu itu kehidupan makhluk hidup sudah mulai muncul, dan kemunculan manusia itu ada pada zaman kuarter. Nah, jadi kemunculan manusia, aktivitas manusia sudah ada mulai zaman itu. Nah, anak-anak, adanya setelah kita memahami tentang sejarah perkembangan bumi, anak-anak perlu ketahui bahwa interaksi manusia tidak hanya bisa dilakukan antar manusia saja, tetapi interaksi manusia juga bisa dilakukan dengan hewan, apalagi lain alam. Nah, sekarang ibu kasih gambaran. Ini gambar apa? Gunung. petani. Salah. Petani ngapain? Bertanam padi. Nah, petani menanam padi atau bercocok tanam itu termasuk contoh dari interaksi manusia dengan alam. Kemudian ibu kasih contoh lagi. Ini kira-kira gambar apa? Gotong royong. Nah, betul sekali, gotong royong kerja bakti dalam suatu dusun. Nah, jadi ini juga termasuk dalam interaksi antar manusia dengan lingkungan seperti itu. Nah, Ibu lupa tadi sebelumnya Ibu harus menjelaskan, anak-anak nanti akan disuruh membuat proyek berbentuk menggambar. Jadi anak-anak nanti akan diminta membuat dua kelompok, di mana masing-masing kelompok harus menggambar contoh dari kerusakan alam yang terjadi saat ini. Bisa dipahami? Nah, dari gambar tersebut anak-anak harus mendiskusikan bagaimana cara mengatasi kerusakan yang ada pada gambar anak-anak yang sudah anak-anak buat. Bisa dimengerti? Mungkin bisa langsung dibuat kelompok. Bawa lihat ini bisa kumpul. Nah, kemudian Mbak Nifa kesini bisa kumpul ya. Nah, Ibu kasih kertas APS, nanti anak-anak gambar di sini ya. Ya, gambar nanti di kertas HPS itu. Oh iya, Bu. Nah, karena Ibu sudah membagikan kertas HPS, langkah-langkahnya yaitu anak-anak menggambar contoh kerusakan alam yang terjadi di lingkungan sekitar. Kemudian menjelaskan, nanti mendiskusikan gimana sih cara mengatasi kerusakan tersebut, bagaimana cara menanggulanginya, kemudian dipresentasikan ke depan. Oke? Nah, Ibu kasih waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, karena waktu
sudah habis, dipersilakan Ibu tunjuk perwakilan agar maju ke depan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mendeskripsikan gambar yang telah kami gambar bersama kelompok kami tadi. Gambarnya seperti ini. Jadi, Gambar apa itu? gambar ini gambar tanah longsor. Oh ya. Ya, seperti ini. Jadi, longsor ini disebabkan oleh penebangan pohon liar. Nah, pepohonan yang ada di lereng, di tebing, di gunung, ataupun di bukit itu bisa berfungsi menyerap air dan juga mencegah erosi di tanah. Jika sebuah area, terutama di area lereng tadi itu ada penebangan pohon secara liar, maka akan terjadi kelongsoran seperti itu. Dan cara menanggulanginya seperti apa? Caranya ialah dengan penanaman pohon atau reboisasi. Ya, Terima kasih. Baik, karena dua kelompok sudah maju, karena sudah selesai maju semua, tepuk tangan untuk semua kelompok. Kira-kira masih semangat kan? Masih. Nah, Ibu kasih permainan, mau? Mau. Nah, kalau Ibu ini jari apa? Jari jempol. Jari telunjuk. Jari tengah. Jari manis. Jari kelingking. Nah, jari jempol itu menunjukkan warna hijau. Ya. Jari telunjuk menunjukkan warna kuning. Jari tengah menunjukkan warna ungu. Jari manis menunjukkan warna merah. Jari kelingking menunjukkan warna putih. Coba diingat-ingat. Jari jempol menunjukkan warna hijau, jari kuning. Nah, jika Ibu menunjuk seperti ini, berarti kalian menjawab Kuning. Seperti itu ya? Ya. Harus fokus. Yang nggak fokus berarti apa konsekuensinya? Berdiri ya? Ya. Tadi di depan ya? Ya. Oke. Ibu mulai. Kuning. Putih. Hijau. Ungu. Nah, ya, tepuk tangan dong. Pelajaran sudah usai karena kita simpulkan bersama-sama. Mungkin ada yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita. Ya, silakan Mbak Tika. Kesimpulannya adalah interaksi antar manusia dengan alam jika tidak diimbangi dengan menjaga dan melindungi lingkungan akan berdampak negatif seperti kerusakan alam akibat penebangan pohon ilegal, membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Ya, betul sekali. Mungkin dari materi tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya, sudah paham semua ya. Nah, untuk tugas minggu depan Ibu kirim di WA group ya, silakan nanti dibuka. Nah, mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dipersilakan kepada Nifa untuk memimpin doa. Alhamdulillah bersama-sama. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah.